Selamat malam Bapak Ahmad Padlan. Di sini saya Yandi Tegal akan membahas tentang pertemuan ketujuh kita, yaitu kuis. Ada 4 pertanyaan, yaitu kritik dan saran. Yang pertama, kritik dan saran saya sih sudah bagus Pak untuk video-videonya, dan ini juga membuat mahasiswa menjadi aktif karena mahasiswa memberikan wacananya dia juga di video tersebut. Jadi ada keaktifan mahasiswa, bukan hanya mengetik di LSIS. Jadi untuk sarannya sih udah mantap Pak. Mungkin tidak ada sih Pak kalau dari saya untuk kritik dan sarannya. Yang kedua itu, jelaskan saat kapan terjadi equilibrium market dan keseimbangan pasar. Jadi equilibrium market atau keseimbangan pasar itu terjadi ketika quantity demand sama dengan quantity supply, atau jumlah permintaan barang sama dengan jumlah barang yang ada yang dipasarkan. Jadi yang dimaksud juga, maksudnya jumlah pembeli itu ada banyak dan jumlah barang yang dijual di pasar tersebut juga banyak. Itu dinamakan keseimbangan pasar atau suksesnya pasar tersebut. Yang ketiga adalah kurva penawaran. Kurva penawaran itu ialah apabila harga semakin tinggi, maka semakin banyaklah penjual itu menjual barangnya. Kenapa? Supaya keuntungannya semakin banyak. Dan apabila harga turun atau rendah, maka penjual itu akan menjual sedikit barangnya. Kenapa? Karena keuntungannya sedikit. Itu kurva penawaran. Dan yang keempat itu siklus kedua CFD, di mana ada 4 item untuk siklus CFD atau circular flow diagram, yaitu ada pertama produsen, ada pasar, rumah tangga, dan faktor produksi. Tapi untuk siklus keduanya itu yaitu produsen ke faktor produksi, itu karena produsen sudah menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Jadi maksudnya produsen ke produksi itu, ke faktor produksi itu menggaji apapun yang diminta atau apapun yang dibeli dari rumah tangga, apakah itu pembelian tanah atau gaji karyawan. Itulah yang dimaksud dengan produsen ke faktor produksi. Kemudian faktor produksi ke rumah tangga, yaitu uang dari hasil pembelian tanah, terus dari gaji itu sampai ke rumah tangga. Jadi dari rumah tangga itu, di situ ada keluarga, mungkin ada istri atau anak, ada orang tua, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi seperti membeli bahan-bahan pokok, di mana mereka dapat membelinya itu atau mencukupi kebutuhannya itu, yaitu di pasar. Jadi dari pasar, semakin banyak permintaan dari rumah tangga, maka pasar itu akan semakin banyak juga meminta barang ke produsen untuk mencukupi kebutuhan isi pasar tersebut. Jadi menurut saya itu saja siklus kedua CFD dan untuk pertemuan ketujuh ini. Terima kasih Pak.